Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma arfa'a sifatil kamaliyah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman taimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'dah. Kepada seluruh sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, saat kita menjalani kehidupan di dunia ini, banyak sekali ujian dan cobaan yang tentunya membuat resah hati kita, membuat repot aktivitas kita, membuat sulit malam-malam kita, menjadi beristirahat pun menjadi tidak tenang. Kadang kita sudah berusaha untuk menghindari resiko-resiko permasalahan. Namun menghindar pun tetap ada yang namanya masalah. Hampir-hampir setiap hari ini kita selalu menghadapi yang namanya masalah. Kadang kita sudah merencanakan, ternyata jadwalnya berbentrokan. Kadang kita sudah merencanakan keuangan, ternyata memunculkan permasalahan yang lain, sebab jika terlalu ketat dalam keuangan dianggap pelit oleh pasangan kita. Semuanya tidak bisa menghindari yang namanya masalah. Segala sesuatu diliputi masalah. Kalau kita tidak pintar untuk mengatur bagaimana emosi kita dalam menghadapi masalah yang setiap hari pasti ada, ini akan berbahaya bagi diri kita sendiri. Akan menyebabkan penyakit hati dan akan menjalar pada penyakit jasmani. Ibnu Athaillah As-Sakandari pernah memberikan sebuah petuah. La tastaghrib wuqu'al aqdar ma dumta fi hadhihi dar. Janganlah engkau merasa aneh. La tastaghrib wuqu'al aqdar, ketika muncul yang namanya masalah. Ma dumta fi hadhihi dar, selagi kita ini memang masih hidup di dunia. Karena memang sifat dunia bukanlah tempat yang hakikat akan kita tempati selamanya. Dunia ini hanyalah tempat singgah di mana ujian itu diberikan dan nilai puncaknya adalah di akhirat kelak. Sehingga ketika terlalu merasa aneh saat hidup di dunia penuh dengan masalah, akan lebih aneh lagi ketika dia punya pengertian bahwa dunia ini adalah tempatnya kenikmatan. Tempat kenikmatan yang hakiki tentu adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk mengatur berbagai permasalahan agar tidak menjadi penyakit hati, tidak menjadi penyakit jasmani, kuncinya ada dua hal. Yang pertama adalah sabar, dan derajat yang lebih tinggi dari sabar adalah ridho. Suatu ketika ada seorang murid yang mendoakan gurunya, Syekh Abu Abbas Al-Mursi, murid dari Syekh Abu Hasan Asy'adili. Ya Syekh, kenapa kondisi Anda ini dalam keadaan yang tidak prima, dalam keadaan yang tidak begitu sehat? Saya mendoakan semoga Anda segera mendapatkan afiyah, semoga segera mendapatkan kesejahteraan, kesehatan. Namun
Syekh Abdul Abbas Al-Mursi ternyata malah menjawab dengan hal yang berbeda. Wahai muridku, Rasulullah pernah ditanya bahwa kondisi Rasulullah saat sakit, kenapa tidak segera meminta kesehatan dari Allah? Rasulullah menjawab, ma zalat akilata Khaybar, bahwa racun saat perang Khaybar sampai sekarang masih selalu terasa. Sampai-sampai telah memutus nadi Rasulullah sendiri. Kita ingat bahwa Rasulullah pernah memakan daging yang diberi racun oleh orang Yahudi saat perang Khaybar. Kemudian begitu juga Sayyidina Abu Bakar alaihi salam juga pernah, kenapa tidak meminta afiyah? Saya sudah meminta afiyah. Tapi Sayyidina Abu Bakar sendiri juga meninggal karena diracun. Kemudian ada Sayyidina Umar alaihi salam, juga sama. Beliau meminta afiyah, tapi beliau juga meninggal dalam kondisi dibunuh. Sayyidina Uthman juga begitu, meninggal dalam kondisi huru-hara, juga terbunuh dalam suatu peristiwa yang tragis. Begitu pula Sayyidina Ali karamallahu wajhah juga meninggal dalam keadaan yang tragis. Wahai muridku, bahwa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin itu pastilah berdoa afiyah semuanya. Namun afiyah yang ditampakkan kepada kita oleh Allah tentu kadang bentuknya itu dalam kejadian-kejadian yang tragis. Namun berhakkah kita menilai bahwa kejadian tragis itu, cobaan yang begitu hebatnya seperti itu, menunjukkan derajat yang buruk kepada Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin? Tentu tidak demikian. Bahwa kita kadang mengalami cobaan, mengalami ujian dengan berbagai masalah, ini adalah bentuk kasih sayang Allah untuk menguji seberapa berhak kita untuk mendapatkan nilai yang terbaik saat kelak nanti berada di akhirat. Syekh Abu Hasan Asyadzili juga memberikan sebuah petuahnya. La yakun ta'akhuru amatil ata' ma'a ilhahi fid du'a mujiban liyaksaka. Bahwa bukan berarti tertundanya rentang pemberian doa, padahal kita itu sudah serius dalam melaksanakan doa tersebut, menjadikan kita putus asa atas Allah. Bahwa kita itu kadang sudah serius dalam berdoa. Kita sudah melaksanakan sholat sepertiga malam. Kita sudah melaksanakan sholat-sholat sunnah. Sedekah yang tiada henti. Namun kenapa ujian masih terus ada dan anugerah belum segera datang? Tapi hal ini tentu tidak menjadikan kita menjadi putus asa bahwa doa kita ini pasti akan dikabulkan. Tentunya pada waktu yang tepat. Fil waqti alladhi yuridu la fil waqti alladhi turidu. Tentu pada waktu yang ditentukan Allah, bukan pada waktu yang kita inginkan. Contohnya seperti ini, bahwa saya dalam beraktivitas sehari-hari Astrea Green itu sudah cukup. Dengan
bensin 25.000 itu bisa digunakan sampai setengah bulan. Tapi saya selalu berdoa, ya Allah semoga saya punya Fortuner. Padahal pendapatan saya itu baru kuat untuk membayar pajaknya Astrea Green. Tapi doa saya meminta Fortuner yang tentu perawatannya dan juga bahan bakarnya jauh lebih banyak daripada menggunakan Astrea Green. Agar doa Fortuner ini segera terkabul tentu membutuhkan fase-fasenya. Membutuhkan hal-hal yang harus dikonstruksikan dalam kehidupan kita. Harus ditata, pendapatannya harus ditambahkan, bahwa usahanya juga harus lebih ekstra lagi, bahwa asetnya harus ditambahkan sehingga saat nanti dikabulkan memiliki Fortuner, kuat untuk membayar pajaknya, kuat untuk merawat Fortunernya, dan juga kuat untuk memakai bahan bakar Pertamax-nya. Mungkin itu logika berpikirnya. Sehingga sabar itu menjadi kunci dalam menghadapi masalah. Derajat setelah sabar itu adalah ridho. Bahwa kita harus mau menerima segala yang ditakdirkan. Bahwa Islam itu berarti pasrah. Ayyusallima nafsi ala maulaya. Yaitu untuk pasrah, untuk ridho. Jiwa saya ini, hidup saya ini atas apa yang diberikan oleh majikan saya. Siapa majikan kita semua? Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa kita telah diberikan satu buah kehidupan yang tentunya dalam keadaan ini kita itu sudah eksis di alam dunia, memiliki bentuk yang nyata sehingga bisa menikmati apa yang sudah diberikan. Coba Anda bayangkan ketika kita itu sebenarnya tidak ada. Bahwa saat 120 juta sperma dari ayah kita ternyata kita tergeser. Tidak jadi masuk ke sel telur ibu kita. Akhirnya kita itu tidak wujud. Menjadi tiada. Dengan Anda melihat rekaman ini, tentu kita sama-sama sudah wujud. Sudah menjadi yang ada. Yang mengadakan adalah rahmatnya Allah, yang mengadakan adalah kuasanya Allah, sehingga mau tak mau kita harus pasrah. Pasrah untuk menghadapi segala ujiannya, tentu tidak hanya sekedar menyerah begitu saja. Kita harus semangat dalam berikhtiar, baru ujungnya setelah usaha, ujung pangkal dari setiap usaha adalah doa-doa yang dilangitkan. Andaikan belum tercapai pada hari ini, mungkin akan di minggu ini. Jika belum minggu ini, mungkin bulan ini. Jika bukan bulan ini, mungkin di tahun ini. Jika bukan di tahun ini, mungkin di windu ini. Jika bukan di windu ini, mungkin di dasa ini. Jika belum juga dalam 10 tahun terakhir atau yang akan mendatang belum dikabulkan, jangan-jangan itu semua akan diberikan kepada anak cucu kita kelak. Prinsip dalam menghadapi ujian yang memang menjadi sifat dasar dari dunia yang kita tempati ini, tingkat pertama adalah dengan sabar. Jangan sampai kita putus asa atas segala nikmat yang diberikan Allah. Derajat selanjutnya adalah ridho. Bahwa kita harus ridho terhadap apa yang Allah berikan. Kita ini bukan siapa-siapa. Kita ini hanyalah makhluk
dari Tuhan, dari Allah Sang Maha Pencipta. Mau tak mau, bahwa kita hanya memiliki wewenang untuk berusaha, dan puncaknya adalah pasrah terhadap takdir yang akan diberikan Allah. Semoga dengan sabar dan juga ridho, kita semua mampu untuk menghadapi masalah-masalah yang ada di dunia ini. Ketika saya berkelakar dengan teman-teman, karena memang masalah itu menjadi sifat hakikat dunia ini, maka jika masih pengen kerasan, masih pengen hidup di dunia, ya harus berkubang dengan masalah. Jika sudah tidak mau untuk berkubang dengan masalah, ya al-mautu tuhfah. Mati itu menjadi tempat istirahat. Jika sudah tidak kuat untuk menghadapi masalah di dunia ini, ya satu-satunya pilihan ya berdoa untuk segera mendatangi Allah Subhanahu wa taala. Dan saya kira ini bukanlah hal yang diinginkan oleh kita semua. Kita masih membutuhkan banyak amal ibadah sebelum kita besok sowan, sebelum kita besok pulang ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kunci menghadapi masalah yakni sabar dan juga ridho. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.